Kita akan baca bersama-sama 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-40 sampai ayatnya yang ke-58. Cukup panjang, oleh sebab itu kita akan baca bersama-sama secara bergantian. 1 Samuel 17 ayat 40 mulai, saya baca 41 Bapak Ibu dan seterusnya sampai selesai. Demikian firman Tuhan, 1 Samuel 17 ayat 40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya di dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. 41. Ketika orang Filistin itu menunjukkan ke pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda, mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai ke Gat dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan ke Samaria sampai Gat, Saaraim, sampai ke Gat dan sampai Ekron. Dan Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipancungnya itu dan membawanya ke Yerusalem. Tetapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. Kemudian raja berkata, tanyakanlah anak siapakah orang muda itu?
Sama-sama kata Saul kepadanya, "Anak siapakah engkau, ya orang muda?" Jawab Daud, "Anak hambamu tuanku Isai, orang Betlehem." Itu, puji Tuhan, diberkatilah mereka yang membaca, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan mereka setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu lalu juga saya sudah menyinggung mengenai Daud dan kemenangannya, saudara. Tetapi hari ini kita akan fokus melihat apa rahasia kemenangan dari Daud ini. Dan judul firman Tuhan ini saya mau memberi judul yaitu rahasia kemenangan Daud. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud sebenarnya dari awal tidak dikenal. Daud adalah orang biasa. Daud adalah dikatakan tadi orang yang masih muda, masih kemerah-merahan. Daud malah sama sekali tidak dikenal. Sampai Abner ditanya tadi bahwa aku tidak tahu anak siapa itu. Sehingga pada akhirnya nanti Daud dipanggil, "Kamu anak siapa?" Artinya Daud ini, saudaraku, tidak terkenal dari awal. Daud ini adalah orang biasa. Daud ini adalah seorang yang bisa dikatakan ya tidak masuk hitungan. Daud ini adalah orang yang sama seperti kita. Daud ini adalah orang yang mungkin tidak termasuk orang-orang yang dikenal dan lain sebagainya. Tetapi akhirnya, saudara, nama Daud ini menjadi tersohor bahkan sampai hari ini. Bahkan bukan hanya tersohor bagi dunia, di hadapan Allah, Daud ini adalah satu-satunya yang Allah katakan, "Kepadanya aku berkenan." Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kira-kira apa sih? Kenapa Daud begitu spesial di mata Tuhan? Ya, dilihat dari kekuatan, dilihat dari postur tubuh. Daud ini adalah orang yang kecil, muda, dan dikatakan di sini bahwa dia masih kemerah-merahan. Kemerah-merahan dalam arti, saudaraku, dia masih muda belia. Dan belum termasuk di dalam kelompok orang-orang yang dianggap sebagai prajurit. Belum masuk ke dalam kelompok tentara. Belum terlatih menjadi tentara, belum dilatih menjadi prajurit. Tetapi dia bisa mengalahkan Goliat yang orang Israel sangat takuti. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa sih rahasianya? Kalau kita perhatikan latar belakangnya, saudara, sebelum ayat 40 ini kita membaca sebelumnya, di sana diterangkan bagaimana bangsa Israel dengan dipimpin langsung oleh Raja Saul, raja pertama bangsa Israel pada waktu itu. Mereka berkemah di salah satu ya perbukitan atau gunung, ya. Di gunung sebelah sini mereka berkemah berhari-hari. Lalu di sebelah sana berkemah juga orang Filistin berhari-hari. Tetapi enggak bisa bertempur mereka. Kenapa? Begitu keluar orang Filistin yang disebut dengan raksasa Goliat itu, dia menantang barisan Allah. Ya, dia menantang orang Israel, tetapi tidak ada satupun yang berani, tidak ada satupun yang bisa turun dari perkemahan untuk melawan orang Filistin ini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa bisa begitu? Ya karena mereka sangat takut. Ya, mereka ketakutan melihat tubuhnya, melihat fisiknya, melihat postur tubuhnya yang begitu kekar, melihat perlengkapan senjata yang lengkap. Bayangkan dikatakan tadi bahwa ada seorang yang membawa perisainya. Berarti dia seorang yang tinggi perawakannya, seorang yang besar. Mesti ada satu orang yang membawa perisai. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa begitu Daud begitu luar biasa dan bisa mengalahkan Daud ini? Dan ada kaitannya dengan kondisi kita hari-hari ini. Ya, yang pertama, saudara, yang membuat Daud bisa mengalahkan Goliat itu adalah Daud itu berjiwa besar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tantangan boleh besar, masalah boleh besar, tapi kalau jiwa kita besar, maka masalah itu tidak seberapa dibanding jiwa kita yang besar ini. Katakan amin. Seringkali, saudaraku, ketika kita melihat masalah,
Orang yang berjiwa lemah, dia takut. Jangankan masalah besar, masalah sepele saja langsung dia mundur teratur, menyerah. Tetapi Daud, saudaraku, yang menarik dalam kehidupan Daud, dia memiliki jiwa yang besar. Dia memiliki jiwa yang antusias dan memiliki jiwa yang besar. Dia fokus kepada kemenangan dan tidak melihat, tidak menghiraukan besarnya tantangan. Tadi pemimpin pujian mengatakan bahwa Yesus lebih besar dari masalah kita. Nyanyian kita juga mengatakan tadi bahwa Yesus lebih besar dari persoalan kita. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Seringkali besarnya tantangan membuat kita lemah, saudaraku. Seringkali tantangan yang kita hadapi sebenarnya tidak masalah. Persoalan yang kita hadapi itu tidak begitu tidak begitu besar, saudaraku. Tetapi karena kita sudah takut duluan, akhirnya masalah itu menguasai hidup kita. Rahasia pertama yang dimiliki oleh Daud, dia berjiwa besar. Saat kita melihat masalah, maka akan muncul rasa takut. Kalau kita melihat dan fokus kepada masalah, maka muncul kekhawatiran. Karena pandangan kita terhadap masalah akan menentukan kemenangan kita yang akan kita terima. Perhatikan, saya katakan sekali lagi, pandangan kita terhadap masalah akan menentukan kemenangan kita yang akan kita terima. Ya, cara memandang kita. Ya, jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebesar apapun masalah yang sedang kita hadapi, kita tidak boleh menjadi tawar hati. Katakan amin. Daud, saudaraku, kecil dari segi fisik, masih muda, sedangkan Goliat begitu besar. Beda jauh. Saul dikatakan adalah seorang yang paling tinggi pada waktu itu, makanya dia diangkat menjadi raja. Dia orang yang besar, tetapi masih ada lagi Goliat yang lebih besar. Bayangkan, Saul ikut ke medan perang, tetapi tidak berani menghadapi Goliat yang besar ini. Dalam hidup kita dan hari-hari ini juga, ketika menghadapi masalah pandemi COVID-19 ini, saudara, seringkali hati kita menjadi ciut. Tadi malam ada seorang hamba Tuhan telepon saya. Beliau katakan, aduh Pak, ada satu orang lagi meninggal di Medan. Wah, dia baru ulang tahun tanggal 6, dia meninggal tanggal 8. Orang kita Nias. Lalu saudaraku, dia berkata beginilah, begini dan begini. Berita seperti itu sebenarnya, saudaraku, bagi kita ya biasalah. Ya memang sudah begitu semua. Ya, kalau seandainya saya terpengaruh dengan itu, oh iya ya, jangan-jangan udah mau dekat di sini, jangan-jangan orangnya ketemu dengan saya, atau jangan-jangan saudaraku, orang-orang yang bersama-sama dia selama ini, saudaraku, saya nggak tahu, jangan-jangan orang-orang yang dekat dengan yang saya hadapi selama ini, atau orang yang saya kenal. Ini namanya jangan-jangan dan jangan-jangan. Ciut hati kita, menjadi lemah kita, bisa-bisa menjadi tawar hati kita. Ada lagi beberapa waktu yang lalu, dari awal-awal kejadian pandemi COVID-19 ini, yang kena itu adalah hamba-hamba Tuhan, para pendeta. Pendeta besar di Bandung, saudara, gerejanya besar, ribuan orang. Pemimpinnya, gembalanya, hamba Tuhannya yang kena. Secara manusia loh, kok kena hamba Tuhan? Kita bisa saja ciut, kita bisa saja khawatir. Tetapi Alkitab berkata, kalau kita fokus kepada masalah itu, maka kita gak bisa bergerak, kita gak bisa berbuat apa-apa. Saudara dikasihi oleh Tuhan, kondisi hari-hari ini seakan-akan menakutkan dan membuat tawar hati setiap orang. Sampai kapan masalah ini bisa selesai? Sampai kapan kita bisa seperti dulu lagi? Sehingga kadang-kadang kita nggak bisa bergerak lagi, nggak berani keluar rumah, nggak bisa lagi kemana-mana. Memang saudaraku disarankan tetap stay di rumah. Artinya jaga kesehatan, jaga jarak, itu harus. Tetapi kalau kita punya nyali yang
kurang, saudaraku, membuat kita, aduh, nggak bisa lagi saya ke pajak, nggak bisa lagi saya berinteraksi dengan orang. Hari-hari ini, saudaraku, membuat setiap, bukan hanya orang biasa, termasuk anak-anak Tuhan juga, mulai teruji imannya, disaring hari-hari ini. Ya, Daud, saudaraku, punya nyali besar, dia berjiwa besar, dia tidak takut terhadap masalah yang sedang dihadapinya. Dia melihat kemenangan yang ada di balik masalah itu. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Tuhannya di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Amin. Ya, yang mungkin berkata, ya, coba lihat itu Pak Pendeta itu yang besar, apakah kurang berdoa dia? Dia juga kena. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, kita nggak bisa menyelami pikiran-pikiran Tuhan. Kita nggak bisa menilai, kita nggak bisa memahami jalan-jalannya Tuhan terhadap seseorang. Mungkin cara Tuhan dia meninggal melalui itu, ya kita nggak bisa mengerti. Tetapi jangan takut dengan masalah itu. Lihat Tuhanmu besar, lihat Allahmu yang besar, lihat pertolongan Tuhan sungguh nyata dalam hidup kita. Amin. Nah, yang membuat Daud menang adalah dia berjiwa besar, dia punya nyali besar, dia nekat istilahnya. Dia berkata bahwa aku akan mengalahkan, pasti aku menang. Hanya orang-orang yang berjiwa besarlah yang sanggup mengalami kemenangan. Amin, saudaraku. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Apakah kita memiliki nyali yang besar, jiwa yang besar? Atau seringkali masalah sepele membuat kita ciut, membuat masalah yang sepele membuat kita lemah? Firman Tuhan katakan minggu lalu saya sudah singgung, bila engkau tawar hati pada masa kesesakan, apa? Kecillah kekuatanmu. Ketika kita diuji dalam masalah ini, kalau kita sudah lemah, kita sudah langsung mundur, kecil kali lah kita di hadapan Tuhan. Hanya orang-orang yang berjiwa besar yang mengalami kemenangan. Yang kedua, saudaraku, kenapa Daud begitu berhasil dan apa rahasia kemenangan Daud? Yang kedua, Daud mengingat pengalaman pernah mengalahkan binatang buas. Coba perhatikan dalam ayatnya yang ke-37. Coba kita buka sama-sama ayat tadi dan kita lihat ayat 37. Coba perhatikan. Ayat 37. 1, 2, 3, ya. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Perhatikan, saudaraku, ketika Daud ngobrol, berbicara kepada Saul, Saul bilang, aduh kamu janganlah. Artinya mungkin secara kasar dia, belum cukup umur kamu untuk berperang, belum terlatih kamu, udah gak usah. Tapi apa kata Daud, saudaraku? Dia bilang sama Saul, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Perhatikan, bukan dia. Dia mengedepankan Tuhan. Dia berkata apa? Tuhan melepaskan aku. Bukan oleh kekuatannya, bukan oleh karena keperkasaannya, bukan karena dia sanggup, tetapi dia berkata, Tuhan melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Katakan amin. Artinya, saudaraku, Daud melihat, Daud mengingat kembali pengalaman bersama dengan Tuhan di masa-masa yang lalu. Kalau dulu Tuhan sudah menolong aku, maka sekarang juga Tuhan pasti menolong aku. Terbukti sampai hari ini saya boleh ada. Terbukti sampai hari ini Ebenezer, Tuhan masih menolong saya. Kalau Tuhan sudah menolong di masa-masa yang lalu, maka saya percaya juga Dia pasti akan menolong di masa yang akan datang. Itu sebabnya, saudaraku, Daud punya pikiran yang positif di dalam hal ini. Dia mengingat apa yang pernah Tuhan lakukan dalam kehidupannya, saudaraku. Pengalaman bersama Tuhan inilah yang mendorong dia untuk selalu berpikir positif.
Saudara, seringkali dalam kehidupan kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan, ketika masalah dan persoalan itu datang dalam hidup kita, kita lupa, wah dulu Tuhan pernah menolong saya. Dulu Tuhan pernah menyembuhkan saya. Saya mengingat dulu waktu saya masih kecil Bapak Ibu. Bapak saya sudah pergi, ibu saya juga sudah tidak ada di situ. Maksudnya masih hidup tetapi mereka sudah, saya hanya tinggal sendirian di rumah. Umur saya masih ingat itu masih kelas 6 SD. Kira-kira umur berapa lah itu? Kelas 6 SD. Bapak saya pergi penginjilan, ya. Ibu saya juga, ya. Saya hanya tinggal di satu rumah. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya sakit pada waktu itu. Sakit saya itu setiap jam 9. Saya nggak tahu dulu sakit apa itu. Tapi setiap jam 9 kambuh, menggigil. Wah, guru saya bilang udah pulang. Sampai di rumah nggak ada siapa-siapa, nggak ada orang. Ya, masih kelas 6 SD, saya pernah sendirian. Saya harus masak sendiri. Untung masih disiapkan di situ, ada makanan, ada bahan makanan, saudaraku, ada beras dan sebagainya. Dan waktu itu saya berhari-hari, akhirnya saya berkata saya tidak mau sekolah lagi karena sakit. Dan akhirnya di situ saudaraku, waktu saya sakit, sama siapa saya minta tolong? Nggak ada orang tahu. Orang tua nggak ada. Mau panggil tetangga, nggak ada di rumah. Mereka pergi ke ladang mereka, sawah mereka. Saya di rumah. Teman-teman saya semua pada sekolah. Saya di rumah sendirian. Waktu itu benar-benar saudaraku, waktu saya mengalami sakit menggigil. Kata orang, setelah saya tahu nanti itu rupanya malaria. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, waktu itu saya sudah mau mati. Udah mau mati dan seakan-akan memang udah seperti saya, ya udah lewat lah ini. Pasti nggak ada lagi, udah nggak makan beberapa hari. Gimana bisa masak makanan? Sudah nggak ada tenaga, saudaraku. Sakit dan lain sebagainya. Nggak ada orang yang bisa menolong. Pada waktu itu sempatlah saya berjanji sama Tuhan. Tuhan, kalau Engkau masih memberikan aku kesempatan, kalau aku masih hidup, aku akan melayani Engkau seperti Bapakku. Saudaraku, setelah itu besoknya, lusanya, baru setelah lusanya saya disembuhkan. Saya sembuh sendiri. Saya tidak makan obat, saya sembuh sendiri. 2 hari sesudah saya berdoa itu. Dan setelah itu saudaraku saya sehat. Lupa janji tadi, lupa. Ya sampai saya sekolah, saya bilang untuk apa jadi hamba Tuhan. Saya nggak mau jadi hamba Tuhan awalnya. Tapi Tuhan tangkap. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, pengalaman bersama dengan Tuhan itu akan mendorong dan memotivasi kita. Artinya apa? Kalau Tuhan dulu pernah menolong saya di masa-masa yang sulit, maka Tuhan juga akan menolong saya di masa-masa yang sulit yang akan datang ini. Katakan amin. Itu makanya jangan pernah lupa pengalaman dengan Tuhan. Kalau dulu Tuhan pernah tolong ketika engkau tidak punya apa-apa, maka pastikan Tuhan akan menolong engkau di saat ini dan di saat yang akan datang. Jangan pernah lupa dan jangan pernah melupakan pengalaman dengan Tuhan. Sudah cukup banyak pengalaman kita bersama dengan Tuhan Bapak Ibu. Kalau saya cek satu-satu, saya percaya setiap pribadi lepas pribadi punya pengalaman satu-satu dengan Tuhan. Begitu juga saudara yang ada di rumah. Mungkin engkau punya pengalaman pribadi dengan Tuhan yang mungkin saudaraku tidak bisa engkau lupakan dalam hidupmu. Daud, dia berkata, kalau Tuhan dulu pernah melepaskan saya dari cakar beruang dan cakar singa, maka Tuhan juga sanggup menolong saya, melepaskan saya dari hadapan orang Filistin itu. Katakan amin.
optimis dalam hidup ini. Jangan lemah, kuat terus dan percaya. Kalau Tuhan sudah menolong masa yang lalu, Tuhan pasti akan menolong di masa yang akan datang. Yang berikut saudaraku, yang ketiga. Yang pertama tadi, Daud berjiwa besar. Dia fokus kepada kemenangan dan tidak menghiraukan besarnya tantangan. Yang kedua saudaraku adalah Daud mengingat pengalaman bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, Daud percaya dan mengandalkan Tuhan. Mari kita baca sama-sama. Ya, dalam ayat yang 45 sampai 46. Coba kita lihat 45-46. Coba perhatikan ayat-ayat yang barusan kita dengar ini. Kita perhatikan 45-46. Dikatakan begini. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, perhatikan kata-kata Daud ini. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel, ya kau tantang itu. Hari ini juga, perhatikan, Tuhan akan menyerahkan engkau. Dia berpikir positif dan dia berkata-kata profetik di sini. Perhatikan kata-kata profetik. Kata profetik ini belum terjadi tapi sudah dia yakini gitu. Nah perhatikan, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau. Ada satu keyakinan dari dalam diri Daud. Ya, engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Perhatikan. Mungkin kita berpikir sombong kali ini anak yang satu ini. Ya, seandainya adalah saudara menghadapi anak kecil, ya. Lalu saudaraku menantang saudara, hari ini aku akan memenggal kepalamu. Mungkin jangankan dengan senjata Goliat, mungkin hanya ditumbuknya sekali Daud itu habis, mati dia. Tetapi saudaraku, Daud tidak menghiraukan masalah yang besar, orang yang besar, Goliat yang besar. Dia percaya kepada Tuhan, ya. Makanya dikatakan di sini hari ini juga Tuhan akan menyerahkan. Belum terjadi, tapi dia sudah yakin. Amin saudara. Dalam hidup kita ini, kalau saudara mau melihat pertolongan Tuhan, perkatakan perkataan-perkataan yang ada unsur kemenangan di dalamnya. Katakan, hari ini aku pasti berhasil. Katakan amin. Ketika engkau buka toko, engkau buka usaha, saudaraku katakan, hari ini aku pasti diberkati. Pelanggan banyak, konsumen banyak. Amin saudara. Perkatakan perkataan yang positif. Perkatakan perkataan yang mengandung kemenangan, saudaraku. Orang yang berjiwa besar memang dia pasti mengatakan hal-hal yang seperti itu. Daud berkata, engkau mendatangi aku dengan lembing, tombak, ya. Dia sebut senjata-senjata yang ditakuti banyak orang. Dikatakan, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Pedang, tombak, lembing. Ini peralatan senjata. Dan orang ketakutan kalau melihat ini, saudara. Pedang bukan seperti pedang kita. Pedang khusus peperangan, saudara. Ya. Kemudian tombak. Tombak memang khusus dipakai untuk berperang. Dan lembing. Lembing itu adalah, ya, perisai, ya, dengan lembing dan satu alat perang juga. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Tetapi Daud tidak melihat itu. Engkau mendatangi dengan senjata yang lengkap, tapi aku hanya mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Katakan amin. Hanya nama Tuhan, belum ikut Tuhannya. Perhatikan ini. Ya, kalau Tuhan langsung turun melawan Goliat kan seakan-akan Tuhan kurang kerjaan, ya. Sampai dia harus turun melawan Goliat yang besar itu. Tuhan tidak perlu turun. Daud hanya berkata, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Makanya saudaraku, nama Tuhan itu sangat kudus. Makanya sering saya katakan, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ya,
Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Asal-asal sedikit terpeleset, ada lagi sekarang itu. Awalnya dia bilang darah Yesus, tapi dia plesetkan jadi daratan. Aduh. Ada lagi ya. Banyak sekarang agak diperhalus. Ya, kalau di Nias ada istilah kalau panggil nama Tuhan, Yesus ayah, kan? Yesus ama. Padahal sebenarnya dia menyebut nama Tuhan itu, Yesus ayah, Yesus ama. Saudaraku, mungkin dalam bahasa-bahasa yang lain ada juga darah Yesus, padahal sebenarnya daratan dia bilang. Jangan menyebut nama Tuhan. Kenapa? Nama Tuhan itu berkuasa. Tuhan tidak perlu turun untuk menolong, tetapi dengan namanya saja, engkau menyebut namanya saja, itu punya kuasa yang luar biasa. Katakan amin. Makanya kalau kita berdoa, saudaraku, kita berdoa dalam nama Yesus. Kenapa? Kita mengklaim di dalam namanya ada kuasa. Katakan amin. Haleluya. Makanya kalau engkau berdoa untuk dirimu ketika engkau sakit, berdoa dalam nama Yesus. Kenapa? Di dalam nama Yesus ada kuasa. Kalau engkau mengusir setan, usir dalam nama Yesus. Kalau engkau mengusir kuasa-kuasa gelap, usir dalam nama Yesus. Hanya pakai nama Yesus. Makanya nama Yesus itu adalah nama yang kudus, suci. Jangan disebut sembarangan. Amin, saudara. Ya, dikatakan aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Walaupun engkau mendatangi aku dengan senjata yang lengkap, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Karena di dalam nama Tuhan ada kuasa. Haleluya. Nah, saudara, yang kita ingat di sini, ya, Daud percaya dan mengandalkan Tuhan. Sepanjang dan seumur hidupnya Daud, dia menaruh harap dan mengandalkan Tuhan. Ya, orang yang mengandalkan Tuhan dikatakan adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Yeremia katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, daunnya tidak pernah layu. Perhatikan, orang yang mengandalkan Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, tidak mengalami datangnya kekeringan. Dengar sekali lagi, orang yang mengandalkan Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, tidak mengalami musim kekeringan. Kalau saya berani katakan, saudaraku, hari-hari ini orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan dipelihara oleh Tuhan, tidak mengalami kekeringan. Saudara, pohon yang ditanam di tepi aliran air itu subur. Subur. Ya. Saya punya tanah warisan, saudaraku. Di dalamnya itu ada, ini ada keponakan ini, Ama Iwan, mungkin belum pernah ke sana, tetapi ada tanah warisan bagian saya. Itu ada sungai, ya, sama seperti Pak Lydia. Itu sungai, ada beberapa sungai lewat dan banyak pohon durian di situ. Saudara, itu duriannya itu nggak pernah kenal namanya musim berbuah. Pokoknya kalau sudah maksudnya nggak kenal kekeringan, maksudnya tidak kalau umpamanya sudah waktunya berbuah pasti berbuah. Wah, pohon-pohon mangga ada di sepanjang itu, pohon-pohon apa saja di tepi sungai itu subur. Ya. Kenapa? Karena selalu tersedia makanan tiap-tiap hari. Orang percaya dan mengandalkan Tuhan tidak juga pernah kekurangan. Katakan amin. Selalu terpelihara oleh Tuhan, saudaraku. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan selalu dijamin oleh Tuhan, saudaraku. Alkitab berkata, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak pernah kekurangan satupun yang baik. Amin. Ya, Daud berani berkata,
Dahulu aku muda, sekarang aku sudah menjadi tua. Tidak pernah kulihat orang-orang benar meminta-minta roti. Artinya apa? Orang-orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah kekurangan, selalu dicukupkan, tidak pernah kehabisan. Orang yang mengandalkan Tuhan, Daud mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Ya. Ketika dia menghadapi Goliat ini, dia mengandalkan Tuhan. Dia yakin, dia percaya. Ya. Dikatakan hari ini juga, kalimat profetik, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga, diulangi lagi, hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Saudara, hari ini juga katakan kepada masalah yang kau hadapi, hari ini juga Tuhan memberi kekuatan pada saya untuk mengalahkan masalah. Katakan amin. Haleluya. Masalah apapun yang kau hadapi hari-hari ini, saudaraku, sakit penyakit kah, masalah ekonomi kah, masalah seberat apapun, percayalah, andalkan Tuhan, percayalah kepada janji Tuhan. Ya, saya renung-renungkan, saudaraku, bahwa kalau Tuhan rela memberikan nyawanya saja bagi kita, apalagi masalah yang lain, pasti Tuhan akan sediakan. Amin. Yang penting bagaimana iman kita. Karena firman Tuhan berkata, jadilah kepadamu sesuai dengan imanmu. Apa yang kau percayai. Ya. Saudaraku, keyakinan dan akan kehadiran Tuhan itu akan membuat Daud, ya, membuat Daud bisa menang. Ya. Kalau kita perhatikan di sini bahwa ada kalanya Tuhan menuntut kita untuk bersandar sepenuhnya kepada Dia. Kepintaran atau kepandaian memang membantu kita dalam mengambil keputusan. Tetapi ada saatnya kita harus meletakkan kekuatan kita yang benar-benar bersandar kepada Tuhan. Artinya apa? Ada kalanya, saudaraku, sekalipun kita bijaksana, bijak sini, tetapi ada kalanya Tuhan mau supaya kita meletakkan kekuatan kita, harapan kita hanya kepada Tuhan saja. Dan percaya, apa yang kau percayai, maka itu yang akan terjadi. Yang berikut, saudaraku, yang membuat Daud mengalami kemenangan dalam hidupnya dalam menghadapi Goliat ini. Saudara, kita baca dalam pasal yang ke-17 ayat 48. Ayo kita baca sama-sama ayat 48. Kita baca 1, 2, 3, ya. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Perhatikan, dikatakan ketika orang Filistin, ketika musuh mulai bergerak maju menemui Daud yang seorang diri, perhatikan, maka segera lari. Bukan dia lari menghindar, menjauh, saudaraku, tetapi dia berlari menghadapi. Perhatikan, musuh mendatangi dia, musuh menghadap Daud. Dia bukan lari menghindari musuh, tetapi dia berlari menghadapi musuh itu, saudaraku. Ada satu yang nyali yang begitu besar. Di sini saya bisa simpulkan bahwa Daud melangkah dengan iman. Katakan amin. Saudaraku, dia melangkah dengan iman, sekalipun musuhnya bukan hanya Goliat loh. Perhatikan ayat 48 ini berkatakan, ketika orang Filistin itu bergerak maju atau Goliat itu datang menemui Daud, maka segera Daud berlari ke barisan musuh. Dia berlari. Dia tidak mau lari untuk menghindar, tetapi dia berlari untuk menjumpai. Dia mau menghadapi musuh itu. Seringkali dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, tanpa kita sadari, ketika musuh datang kita menghindar. Minggu lalu saya sampaikan kepada kita bahwa seringkali dalam masalah, menghadapi masalah, jangan menghindar dari masalah. Ya, jangan sepelekan masalah dan jangan takut terhadap masalah. Masalah itu harus dihadapi. Daud dalam hidupnya tidak pernah takut dalam masalah. Yang sangat hanya ada satu yang sangat takut oleh Daud, ditakuti oleh Daud, ketika dia berhadapan dengan Saul, saudaraku, di gua Adulam.
di En-Gedi, saudara. Ya, ketika Daud bersembunyi di gunung-gunung gunung-gunung penggunungan En-Gedi. Kemarin saya juga udah ke sana, saudaraku. Itu gunungnya gunung batu semua, nggak ada tumbuh-tumbuh, tapi gunung luas. Ya, mungkin seperti sekota Binjai inilah luasnya. Itu penggunungan semua, tandus. Ya, saya udah sampai ke puncaknya itu, saudara. Udah sampai di puncak gunung itu, kelihatan laut mati, kelihatan semua, ya. Sungguh pemandangan yang sangat indah. Nah, Daud bersembunyi di dalam gua-gua itu. Ada banyak gua, bukan yang satu gua. Dan tidak ada satu yang memastikan di mana dia bersembunyi, karena gua itu terlalu banyak, ya, di dalam pegunungan En-Gedi itu. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, dia bersembunyi di situ. Tetapi tiba-tiba Saul datang membuang hajat, saudaraku, membuang BAB. Tahu saudaraku, kalau orang lagi buang yang BAB, ya, apalagi sudah kebelet, saudaraku, wah, dia tidak peduli, pokoknya di mana saja, ya, dia buang di sana. Tidak tahu, saudaraku, di dalam itu ada Daud yang dia kejar-kejar. Saudara, akhirnya, saudaraku, di belakangnya ada Daud, dia menggunting punca jubah dari Saul ini. Kenapa? Sampai Abner berkata, ini saatnya, udah, ketok aja kepalanya, bunuh dia. Tapi Daud berkata, aku tidak berani menjamah orang yang diurapi. Perhatikan, Goliat tidak takut dia, tapi orang yang diurapi Tuhan, Daud sangat hormat. Disinilah letaknya sampai Tuhan berkata, inilah orang yang berkenan kepadaku. Saudara dikasih oleh Tuhan, orang yang diurapi Tuhan itu sangat dihormati. Itu kelebihan Daud. Orang yang diurapi Tuhan, dia tidak mau menjamah, ya, tidak berani menjamah orang yang diurapi oleh Tuhan. Ada 2 kali pengalaman. Satu kali pada waktu Saul sedang tidur, saudaraku. Wah, kalau lagi tidur lelah, capek. Ya, saya bayangkan kemarin waktu saya naik ke pegunungan itu, capek sekali memang. Makanya begitu kami pulang, baru sampai nggak mandi lagi, langsung tergeletak di tempat tidur, langsung ngorok sampai pagi. Capek. Saya nggak bisa bayangkan bagaimana mereka berkejar-kejaran di pegunungan itu, saudaraku. Ya. Daud dan Saul, maksud saya, Saul sedang terbaring, mungkin kecapean. Dan sebenarnya secara manusiawi gampang sekali membunuh, tinggal menancapkan pakai tombak, udah matilah itu Saul. Tapi sekali lagi, ada 2 kali dia berkata, aku tidak berani menjamah orang yang diurapi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini kelebihan Daud. Goliat dia tidak takut, tapi orang yang diurapi dia sangat takuti, dia sangat hormat. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah yang membuat dia berkenan kepada Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan. Ketika dia melihat musuh ini, dia berani menerobos dan dia bertindak dengan iman. Dia berlari menghadap musuh. Dia berlari ke barisan musuh. Dia tidak punya nyali, yang artinya dia tidak takut, saudaraku. Dia tidak takut. Dia berani. Kenapa? Karena dia melangkah dengan iman. Ketika musuh datang, Daud bukan lari meninggalkan, tetapi dia lari menghadap. Ada 2 keyakinan yang kuat, yaitu iman. Ya. Iman harus disertai dengan perbuatan. Ya. Bukan hanya ngomong besar tetapi tidak ada tindakan. Oh, percaya Yesus, percaya Tuhan sanggup, percaya mampu, percaya dia sanggup melindungi, tetapi takut. Itu namanya iman tanpa perbuatan. Firman Tuhan berkata, saudaraku, iman tanpa perbuatan adalah mati. Dia tidak
tidak hanya ngomong besar. Hari ini Tuhan akan memberikan engkau, mengalahkan engkau, menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Tapi ketika orang Filistin itu datang, langsung dia lari. Aduh, lari. Enggak. Dia sudah berkata, hari ini engkau akan dikalahkan. Dia berlari, dia bertindak dengan iman. Padahal masih muda loh Bapak Ibu. Suatu iman yang kuat disertai dengan perbuatan, saudaraku, ya. Bukan hanya ngomong besar, tetapi juga bertindak dan maju menghadap. Ya. Saudara, seringkali kita dalam hidup ini, saudaraku, oh percaya. Percaya Tuhan sanggup, percaya. Percaya Tuhan tolong, percaya, ngomong besar. Tapi ketika berhadapan langsung dengan fakta, kayaknya Tuhan itu kayaknya belum menolong saya deh. Nggak berani bertindak. Percaya sanggup melindungi, percaya. Tetapi ketika berhadapan dengan virus corona, aduh, nggak usah dulu ibadah lah, ya nggak usah dulu lah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, iman kita diuji hari-hari ini. Apakah ada tindakan, ada perbuatan atau tidak? Amin. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Daud tidak hanya ngomong besar, tetapi dia bertindak. Kalau dia berkata, aku pasti diberkati, maka dia mulai. Saya punya pengalaman dengan itu Bapak Ibu. Ini kebanyakan ini mungkin hanya beberapa yang sudah lama dulu. Ini yang banyak jemaat di sini yang masih baru. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan dulu, ya, segala sesuatu saya mulai dengan iman. Saya bilang, kadang-kadang orang mengejek saya, orang bagaimana bisa, ya kan? Dari mana? Saya kalau melihat ke belakang saudaraku, bagaimana dulu pelayanan kami kecil dan ya hanya pas-pasan. Ya, pas-pasan, bukan pas-pasan juga, malah kurang dari pas. Untuk kebutuhan aja persaudaraku enggak cukup mungkin. Jangankan untuk membangun gereja. Pernah dulu masih ibadah di sana, masih lantai tanah, masih dindingnya papan. Saya umumkan dari mimbar, setiap minggu kita akan berjanji iman untuk pembangunan. Kita akan membangun. Terdengarlah sama saya oleh seorang jemaat. Dia nggak sadar saya ada di belakang pintu. Katanya membangun. Mana yang dibangun? Ya, dari situ saya termotivasi, bukan saya semakin cinta. Oh iya ya. Kalau begitu saya mulai dengan iman. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mendengar itu saya berdoa. Tuhan, dengarkan apa yang dikatakan oleh ibu ini. Lalu saudara yang dikasih oleh Tuhan, minggu depannya, dalam minggu itu, tiba-tiba ada yang ngantar semen 10 sak. Saya nggak tahu, sampai hari ini juga saya nggak tahu siapa. Mungkin ada dari antara jemaat atau dari mana, saya nggak tahu. Itu dalam selang sekitar 2 hari setelah diantar semen 10 sak, itu ada yang ngantar pasir 1 kol diesel. Wah, mulai dengan iman dan percaya dengan iman dan bertindak. Mulai dari situ saudaraku, saya semakin yakin pertolongan Tuhan. Itulah makanya dimulai besoknya, minggu besoknya, saya mulai buka itu papan-papan. Belum ada modal, papan-papannya saya rubuhkan. Sudah ada semen 10 sak, saya pikir udah cukup lah itu. Belum ada batu, belum ada besi, belum ada apa-apa. Papan-papan lama itu saya buka semua. Bertindak dengan iman. Padahal nggak ada apa-apa. Saya berpikir begini, seandainya nanti nggak ada biaya, bagaimana ini?
Gak lama kemudian saudaraku datang lagi pasir. Ada yang ngasih semen, ada yang ngasih keramik. Sampai selesai, terakhir pemasangan seng di atas. Ada yang berkata, ambil sengnya di Panglong, saya sudah bayar. Keramik yang di pinggir itu saudaraku, itu semua saya tahu persis. Ada seorang anak Tuhan itu di Binjai, dia berkata, Pak Pendeta, itu bukan gereja kita. Dia berkata begini, Pak Pendeta, sudah saya pesan keramik di Panglong, tinggal ambil. Kalau seandainya saya tunggu-tunggu dulu, harus ada uang besar. Itu gereja itu sebelah itu, saudaraku, nggak jadi-jadi. Nggak jadi-jadi. Nah, ini gereja ini kita bangun 10 tahun, 12 tahun. Tahun 2006 kita peletakan batu. Sampai orang ngecek, kapan lah gereja ini terbangun. Makanya saya heran teman-teman gereja-gereja lain, hanya dalam 1 tahun, udah selesai, udah peresmian. Tahun itu diletakkan batu, tahun itu juga peresmian. Ini sampai hari ini belum diresmikan ini. Belum selesai. Udah berapa tahun, dari 2006. Seandainya saya tunggu dulu uang besar baru kita mulai, kapan bisa jadi? Tapi namanya bertindak dengan iman. Mulai saja, kalau memang itu rencana Tuhan, pasti Tuhan tolong kelanjutannya sampai selesai. Katakan amin. Dalam hidup ini juga begitu Bapak Ibu. Ya, apapun yang kita hadapi hari-hari ini mulai dengan iman. Usaha dimulai dengan iman. Ya, besok ini ada seorang bapak kemarin dia telepon, datang ya Pak, kita mau mulai satu usaha ekspedisi pengiriman barang-barang. Ya, oke, saya datang besok pagi jam 8. Saudara, ini kasih oleh Tuhan. Dia berkata begini, nggak ada modal, tapi bertindak dengan iman. Saudara, ini kasih oleh Tuhan. Nggak ada modal. Jangan lihat modal besar dulu. Karena kebanyakan orang memulai dengan modal yang kecil, itu lebih banyak yang sukses. Ada orang saudaraku udah ada modal, udah ada persiapan, tapi nggak ada hasil. Lebih besar modalnya, habisnya daripada yang dia dapat. Saya mau katakan kepada saudara, itu bertindak dengan iman. Mulai dengan iman, bertindak ya. Daud, dia bertindak dengan iman, sekalipun dia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi dia berlari. Dia bukan hanya ngomong besar, dia tidak hanya ngomong-ngomong teriak di situ, kamu pasti kalah, kamu pasti kalah, kamu akan saya kalahkan, saya penggal kepalamu dan mayatmu saya kasih kepada burung-burung. Dia tidak hanya ngomong besar, tetapi ketika orang Filistin itu datang, dia berlari menghadapinya. Dan akhirnya saudaraku, apa yang terjadi? Dalam ayat-ayat berikutnya kita mengetahui bahwa hanya dengan satu lemparan dia mengayun pengali-ngalinya, saudaraku, dan begitu dia lepas, meleset, diambil lagi. Meleset, tidak. Satu kali saja batu pertama yang dia lemparkan kepada Goliat itu menancap di kepala Goliat, dan seketika itu juga Goliat jatuh. Dan akhirnya dia berlari mendapati Goliat, dia ambil pedangnya, dia potong lehernya, saudaraku. Itu artinya apa? Ada tindakan iman. Hari-hari ini saudaraku, saya tahu bahwa tidak sedikit orang, tidak sedikit jemaat juga mengalami dampak dari situasi sekarang ini. Kalau engkau sedang memulai usaha, mulailah dengan iman. Jangan hanya berkata, Tuhanku dahsyat, Tuhanku ajaib, Tuhanku luar biasa. Ya, saya sering memberikan contoh ini kepada saudara. Ada seorang pengamen, ya, di restoran dia nyanyi. Ada seorang anak kecil, ya bukan anak sih, remaja kira-kira umur remaja, saudara, dia nyanyi, dia ngamen di restoran. Lagunya apa? Burung nuri katanya, terbang tinggi katanya, jauh tinggi katanya. Saudara, sampai orang yang mendengar lagu itu bingung. Ya, kok pakai katanya? Akhirnya dipanggil lah, sini dek, dikasih lah. Dia udah pakai kacamata hitam. Dek, kau kok ngarangnya lagu kok tambah-tambah katanya.
Saudara, akhirnya saudaraku, pengamen ini saudaraku, dia buka kacamatanya. Om, dia buka kacamatanya. Ternyata dia berkata begini, Om, aku gak pernah melihat burung nuri. Aku gak pernah lihat dia terbang tinggi. Aku gak pernah lihat bagaimana bentuknya burung nuri. Dia buka kacamatanya, dia bilang, Om, dari kecil aku ini buta. Saudara, dikasih oleh Tuhan. Wajar dia ngomong, burung nuri katanya, terbang tinggi katanya. Kenapa? Karena dia tidak pernah melihat namanya burung nuri. Dia tidak pernah melihat bagaimana burung nuri terbang tinggi. Wajar dia ngomong katanya, karena dia tidak pernah melihat. Yang parahnya saudaraku, banyak orang Kristen seperti itu. Yesusku luar biasa katanya. Dia sanggup menyembuhkan katanya. Dia jamin masa depan katanya. Dia cukupkan keperluanku katanya. Dengar baik, tidak sedikit orang Kristen yang nyanyi Tuhan luar biasa, tapi itu hanya katanya, nggak pernah punya pengalaman dengan Tuhan. Daud tidak hanya ngomong besar, saudaraku. Dia pernah ingat masa lalu, dia bagaimana Tuhan menolong dia lepas dari cakar singa dan cakar beruang. Makanya dia punya keberanian, dia punya iman yang besar. Dia menerobos barisan musuh dan dia menghadap itu musuh, saudaraku. Dia bertindak dengan iman. Saudara, jangan sampai saudara nanti menjadi orang-orang yang bernyanyi katanya, kayaknya Tuhan menolong saya deh, kayaknya Tuhan mencukupi saya. Itu kayaknya. Udah ditolong belum? Belum. Makanya saudaraku, penting pengalaman dengan Tuhan. Ya. Penting kita harus punya pengalaman melangkah bersama dengan Tuhan. Itu dimulai dari iman. Ya, jangan hanya katanya-katanya. Yang berikut, ayat 46-47. Ayat 47 kita baca. 46 tadi sudah kita baca. 47. Sama-sama kita baca. Yuk. 47. Sama-sama. 1, 2, 3 ya. 46 dulu. 46. 1, 2, 3. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Perhatikan ayat terakhir ini. Supaya seluruh bumi tahu Israel punya Allah. Ayat 47. Dan supaya segenap jemaat ini tahu Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab tangan Tuhanlah yang bertempur, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Saudara, perhatikan dari dua ayat ini. Yang pertama tadi ayat 46 dikatakan supaya orang Filistin, supaya orang-orang ini mengetahui. Ya. Dalam ayat yang ke-47 dia berkata bahwa supaya mereka tahu, ya, bahwa ada Allah di Israel, bahwa ada Allah di Israel. Artinya apa, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Ya, yang terakhir, Daud memuliakan Tuhan supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang. Artinya apa? Ini mempermuliakan nama Tuhan supaya dunia tahu. Supaya dunia tahu bahwa Allahku hebat. Ini menjadi kesaksian, saudaraku. Daud menyaksikan ini semua, melakukan semuanya ini untuk memuliakan Tuhan. Daud melakukan peperangan ini untuk memuliakan Tuhan. Daud menampilkan keberaniannya ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Supaya dunia tahu, supaya orang Israel tahu bahwa yang berperang sesungguhnya bukan kita, tetapi Tuhanlah yang berperang ganti kita. Katakan amin. Kita akan
diam saja, kata firman Tuhan. Peperangan kita di hadapan kita ini, saudaraku, cukup berat. Kita berperang bukan melawan tentara yang bersenjata. Kita berperang melawan virus. Kita berperang melawan kuman yang tidak kelihatan. Kita berperang melawan bakteri-bakteri. Kita berperang melawan roh-roh jahat di balik bakteri, di balik virus ini. Saya mau katakan sekali lagi, kita sedang berperang melawan roh jahat di balik virus ini. Ya. Bukan virusnya yang kita takuti, tapi roh jahat di balik ini. Yang mau menghancurkan iman orang-orang percaya, yang mau menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita, itu yang sedang kita perangi hari-hari ini, saudaraku. Makanya jangan kecut dan tawar hatimu di hari-hari ini. Jangan takut menghadapi hari-hari ini. Percaya dengan iman. Sambil engkau terus melakukan anjuran pemerintah dengan menjaga jarak, cuci tangan, vitamin, istirahat yang cukup, dan melakukan seperti yang dianjurkan oleh pemerintah. Tetapi bukan membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Itu membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Karena kita percaya bahwa semua yang dilakukan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara. Jangan kita sampai ciut. Ya, saya simpulkan, saudaraku, rahasia kemenangan Daud, saudaraku. Yang pertama, dia punya jiwa yang besar. Yang kedua, dia pernah punya pengalaman, diberi kemenangan oleh Tuhan. Yang ketiga, Daud percaya dan mengandalkan Tuhan. Yang keempat, Daud melangkah dengan iman, dia tidak hanya ngomong besar. Dan yang kelima, Daud memuliakan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang membuat rahasia kemenangan, yang membuat Daud mengalami kemenangan yang luar biasa, mengalahkan Goliat ini, saudara. Saya percaya di hadapan kita, musuh di hadapan kita bukan manusia, bukan darah, bukan daging, tetapi penguasa di udara, roh-roh jahat di udara. Apakah engkau tampil sebagai pemenang atau sebagai pecundang? Itu tergantung di tangan saudara. Kalau engkau menjadi pemenang, engkau tidak usah takut terhadap semuanya itu, karena percayalah bahwa ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Jangan engkau hanya berkata Tuhanku ajaib, Tuhanku dahsyat, Tuhanku luar biasa, tapi Anda juga pecundang. Kalau engkau berkata Tuhanku ajaib, Tuhanku dahsyat, Tuhanku luar biasa, buktikan dengan iman bahwa Tuhan sanggup menolong, melepaskan kita. Kalau dia sudah melepaskan kita di masa-masa lalu, dia sanggup melepaskan kita juga sekarang ini dan hari esok. Amin. Terbukti sampai hari ini masih sehat. Apakah itu bukan karena pertolongan Tuhan? Halo? Kalau saudara boleh ada sampai hari ini, apakah itu karena kekuatan saudara? Karena Anda bisa menjaga diri dengan baik. Anda sudah memenuhi semua persyaratan itu, lalu saudara berkata, ini karena saya cuci tangan rajin, makanya saya bebas dari virus. Karena saya pakai masker, maka saya bebas dari virus. Karena saya menjaga kondisi saya, kesehatan saya. Saya mau katakan, itu bukan sebesar apapun penjagaan diri saudara. Kalau bukan Tuhan, itu saudara tidak akan dapatkan, saudara. Kalau kita masih ada sampai hari ini, itu bukti bahwa Tuhan masih memelihara kita. Kalau kita masih ada sampai hari ini, itu bukti bahwa Tuhan sudah menolong kita. Dan ingat pengalaman ini, seperti Daud. Kalau dulu pernah saya ditolong oleh Tuhan, hari ini juga saya pasti ditolong oleh Tuhan. Kalau hari ini saya masih ada, esok juga pasti ada. Kalau hari ini saya dijamin kesehatan, dijamin kebutuhan, dijamin makan minum, dijamin segala sesuatu yang saya perlukan, besok juga pasti dijamin oleh Tuhan. Karena saya menyembah Allah yang sama. Yang saya sembah kemarin, itu juga yang saya sembah hari ini. Yang saya sembah hari kemarin, itu juga yang saya akan sembah sampai seterusnya, yaitu Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat di hidup kita. Untuk apa kita takut? Dia menjamin segalanya. Yang kita lakukan adalah mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Hari ini saudaraku, jadikan menjadi hari yang penuh kemenangan. Menjadi hari seperti Daud mengalami kemenangan. Demikian juga kita mengalami kemenangan. Kita mengalahkan segala hal-hal yang jahat, termasuk kuasa-kuasa gelap, roh jahat yang merencanakan rencana jahat kepada kita. Saya mengundang kita berdiri semua.